Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tematik PKN. Dan kali ini kita akan belajar topik baru yaitu keberagaman karakteristik individu. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar. Tuhan kiranya berikan kami kepintaran supaya kami boleh belajar dengan baik. Berkati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita akan belajar dan Ibu Sintia memastikan semua sudah menyiapkan buku catatan ya, karena kita akan banyak mencatat hari ini. Nah, oke. Anak-anak masih ingat apa itu keberagaman? Ya. Keberagaman adalah bermacam-macam atau banyak jenis ya, berbeda-beda. Nah, karena kita belajar keberagaman karakteristik individu, nah anak-anak apa itu karakteristik? Nah, karakteristik adalah ciri atau karakter. Nah, kalau individu apa? Ada yang tahu? Nah, kalau individu berarti seseorang atau manusia itu sendiri. Ya, berarti kalau begitu keberagaman karakteristik individu itu apa? Nah, jadi keberagaman karakteristik individu adalah perbedaan ciri-ciri khusus yang dimiliki setiap manusia. Nah, bagian ini dicatat. Oke, perhatikan anak-anak kalau ada tanda ini ya. Tanda ini berarti harus dicatat ya. Harus dicatat. Berikutnya. Nah, anak-anak, bentuk keberagaman karakteristik individu itu ada 4 ya. Nah, yang pertama keberagaman fisik, yang kedua keberagaman hobi atau kegemaran ya. Yang ketiga itu keberagaman bakat atau kemampuan. Dan yang keempat itu keberagaman sifat atau karakter. Nah, bagian ini harus dicatat juga supaya kamu ingat kalau Ibu Sintia tanya, ada 4 keberagaman karakteristik individu dalam manusia. Apa saja itu? Sebutkan. Berarti ada fisik, hobi, bakat, dan sifat. Ingat ya, ada fisik, hobi, bakat, dan sifat. Nah, itu adalah karakteristik individu yang ada di dalam manusia. Oke, nah anak-anak, kita akan bahas yang pertama adalah keberagaman fisik. Nah, Ibu Sintia mau ajak coba perhatikan diri kalian ya. Misalnya perhatikan dirimu masing-masing. Lihat semua bentuk tubuhmu dan juga saudara kandungmu. Misalnya kamu punya kakak atau adikmu. Nah, terus coba kamu lihat misalnya kalau ndak ada di rumah sekarang, kamu ingat-ingat ya. Coba kamu lihat, kamu temukan persamaan atau perbedaan dari segi fisik ya. Misalnya kakakmu itu DP rambut bagaimana? Terus kalau kamu DP rambut bagaimana ya? Nah, gitu. Nah, pasti berbeda-beda. Nah, perbedaan fisik ini menunjukkan ternyata setiap orang itu memiliki keunikan dan ciri khas yang membedakan dari dirimu sendiri dengan orang lain. Jadi, ingat ya, perbedaan fisik itu menjadi ciri khas atau keunikan. Ingat ya, ciri khas atau keunikan yang membedakan diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi beda. Nah, makanya Tuhan ciptakan orang semuanya ya. Dari keberagaman fisik ini Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Ya, fisik kita, hobi kita, sifat kita itu berbeda dan itu menjadikan sebagai ciri khas kita. Nah, keberagaman fisik berarti yang ada di dalam bentuk tubuh kita. Nah, itu dilihat dari warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, ya, bahkan jenis kelamin. Nah, itu berbeda. Jadi misalkan Ibu Sintia bersaudara nih,
Ibu Cynthia memiliki kulit sawo matang. Nah, kakaknya Ibu Cynthia itu memiliki kulitnya putih, lebih putih dari Ibu Cynthia. Nah, itu berarti menunjukkan perbedaan. Atau misalkan Ibu Cynthia punya rambut lurus, ya. Terus adiknya Ibu Cynthia memiliki rambut yang keriting. Nah, berarti dari jenis rambutnya sudah berbeda. Paham ya? Bagian ini juga harus kamu catat. Ya, catat yang keberagaman fisiknya sama contoh-contohnya ini. Lanjut. Keberagaman hobi. Hobi atau kegemaran. Ingat, hobi ya. Hobi, bukan bakat. Hobi atau kegemaran. Hal yang kita sukai. Nah, hobi yang kita miliki juga membuat kita berbeda dengan orang lain. Ada yang hobinya membaca buku. Hobi ini berarti kegemaran ya, kesukaan. Ada hobinya yang berolahraga. Ada hobinya yang mendaki gunung. Nah, seperti Ibu Cynthia hobinya mendaki gunung. Nah, tapi ada teman Ibu Cynthia dia hobinya misalnya menonton misalnya film Korea. Nah, itu berarti kegemarannya berbeda. Ada yang suka melukis. Nah, siapa di sini yang suka melukis atau menggambar? Dan banyak ya. Jadi hobi atau kegemaran adalah hal yang disukai yang sering dilakukan. Nah, yang ada tanda merahnya ini Ibu Cynthia sudah kasih tanda merah, kamu tulis ya. Jadi tulisnya keberagaman hobi atau kegemaran. Lalu tulis bagian yang warna merahnya ini. Lanjut. Nah, kegemaran atau hobi, nah ini ya, kalau bagian ini tidak usah ditulis ya, Ibu Cynthia menjelaskan saja. Ada pula orang yang memiliki hobi, nah hobi yang sama, biasanya nih, kalau orang-orang yang punya hobi yang sama, mereka membentuk komunitas tertentu ya, karena kesamaan hobi. Nah, misalnya ada kelompok pecinta alam. Nah, ini, kenapa Ibu Cynthia kasih contoh ini? Karena Ibu Cynthia punya kelompok pecinta alam. Nah, kenapa? Karena Ibu Cynthia dan teman-teman kelompoknya Ibu Cynthia punya hobi yang sama, yaitu misalnya ada kegiatan mendaki atau camping bersama, ya kegiatan yang berkaitan dengan alam. Karena hobinya Ibu Cynthia dan teman-teman yang dalam satu kelompok itu punya kegiatan atau hobi melakukan hal-hal yang sama. Nah, itu ya. Atau biasa di sini ada komunitas misalnya pelukis karena orang-orang yang ada di dalamnya punya hobi yang sama. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita bahas keberagaman bakat atau kemampuan. Nah, kalau bakat ini berarti yang ada di dalam dirinya ya, yang sudah Tuhan ciptakan begitu untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, oke, sekarang Ibu Cynthia mau ajak, kira-kira kamu tahu enggak bakat kamu atau kemampuan kamu apa? Nah, jadi kamu harus kenal dirimu. Oh, saya bakatnya apa ya? Itu jadi harus kenal dirinya sendiri. Nah, kalau ini nanti kamu di saat di kelas kamu tanya kemampuan atau bakat temanmu. Bakat temanmu apa? Nah, apakah bakat kamu dengan temanmu punya kesamaan atau ada perbedaan juga? Nah, setiap orang punya bakat yang berbeda-beda. Nah, karena kita banyak, ada yang sama, ada pula yang berbeda. Misalnya dalam satu kelas, ada memang yang punya kemampuan atau bakat pandai berbicara. Nah, dia apa-apa semua dia tahu, berbicara teratur. Tapi ada juga misalkan yang punya bakat menyanyi. Jadi suaranya bagus, ya. Kalau disuruh menyanyi dia, suaranya bagus sekali. Padahal dia masih kecil ya. Dia tidak latihan, dia tidak les menyanyi, tapi dia memang punya suara yang bagus. Karena memang dia punya talenta, nah bakat atau talenta ya. Itu memang Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah taruh sama dia, talentanya dia memang menyanyi. Seperti itu. Dan setiap kita semua memang sudah Tuhan atur, Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah tetapkan kita di dalam diri kita punya bakat atau kemampuan tersendiri. Ya, jadi kalau kamu belum kenal bakatmu, bilang, "Ibu, kita tidak punya bakat apa-apa." Jangan bilang seperti itu, karena Tuhan sudah ciptakan.
Waktu Allah menciptakan kamu sudah punya bakat tersendiri. Hanya mungkin kita sendiri belum mengenal diri kita. Ya. Nah, ini setiap orang berarti tidak ada yang tidak punya kemampuan ya. Ada yang memiliki kemampuan berpikir di bidang matematika. Nah, ada ya di kelas mungkin kamu lihat, kenapa dia cepat sekali ya kalau mengerjakan soal matematika? Karena memang dia punya kemampuan di situ. Ada yang punya pandai menyanyi ya, atau yang bermain musik ya. Dia kalau misalnya dengar not-not, dia langsung tahu cara menyanyi seperti apa. Nah, tanpa dia latihan misalnya ya, tapi dia langsung tahu karena memang bakatnya di situ. Ya, ada yang punya bakat di olahraga, misalnya dia pintar sepak bola, bulu tangkis, dia pintar renang, seperti itu ya. Ada juga yang punya kemampuan dalam kepemimpinan. Nah, ini ya. Jadi biasa orang yang suka selalu mau jadi leader ya, karena memang dalam dirinya dia punya kemampuan memimpin. Ya, jadi kalau orang-orang yang suka memimpin itu memang Tuhan talentanya dia, ya. Atau ada yang ini ya, punya kemampuan dalam hal berkomunikasi atau berbicara. Nah, kamu lihat di teman kelas, dia ini selalu berbicara ya. DP bahasa teratur, DP bahasa sangat baik dan benar. Nah, karena memang dia punya kemampuan. Seperti itu ya. Nah, oke. Bagian tadi yang warna merah dicatat ya. Yang selanjutnya ini ya, keberagaman sifat atau karakter. Nah, sifat ini yang biasa terlihat di dalam diri kita ya saat kita bertingkah laku. Nah, ada orang yang sifatnya pemalu, ya. Ada orang yang sifatnya pendiam, pemarah. Ada yang selalu riang ceria. Nah, kamu lihat di dalam keluarga kamu, ya. Kamu punya kakak, kamu punya adik, kamu punya sepupu, ya. Lihat dorang, ini saya punya kakak, dia cepat sekali marah. Cuma dibilang sedikit dia langsung marah. Atau saya punya sepupu, saya punya adik, dia kalau di rumah selalu diam-diam. Ya, karena memang dia punya pendiam, ya. Dia punya sifat. Ada yang saya punya kakak, dia setiap hari selalu banyak bergerak, dia selalu tertawa, ya. Dia selalu tertawa setiap hari. Nah, mungkin karena dia punya sifat orangnya periang, ya, selalu ceria. Nah, kamu boleh tulis bagian contoh-contoh sifat ini ya. Contoh sifat. Nah, kamu boleh tulis keberagaman sifat atau karakter, contoh karakter manusia supaya kamu tahu juga ada karakter pemalu, pendiam, pemarah, riang, ceria, ya. Nah, jadi Ibu Cynthia akan membahas tentang keberagaman individu di dalam keluarga. Ya. Nah, kita akan lihat keberagaman individu di dalam keluarga. Kalau tadi kamu sudah tahu ya, apa saja keberagaman karakteristik individu di dalam setiap orang. Individu kan dalam diri kita. Nah, kita mau kenal individu, orang-orang yang ada dalam anggota keluarga kita, ya. Nah, jadi kenapa ya? Karena kita harus kenal lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling terdekat, ya. Karena setiap hari kita lahir di dalam keluarga kita. Kalian lahir dari misalnya mama, ya. Terus kamu ada kakakmu, ada adikmu. Setiap hari kamu berbicara, makan, ya, tinggal sama-sama di dalam keluarga. Jadi lingkungan terdekatmu adalah keluarga kamu. Jadi kamu harus mengenal. Nah, setiap anggota keluarga memiliki keberagaman karakteristik individu yang berbeda-beda. Ya. Kalaupun ada yang sama sedikit pasti, tapi ada yang beda. Nah, misalnya dalam rumah, kamu kan pasti ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak. Biasanya kalau masih ada tinggal sama oma dengan opa, ya berarti ada oma, opa, ya, oma, opa atau kakek, nenek, ya. Kalau di sini sebutnya oma dan opa. Nah, jadi Ibu Cynthia bilang kakek, nenek, ya, sama saja. Nah, atau misalnya di dalam keluargamu satu rumah ada om, ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante juga.
Nah, berarti di situ adalah lingkungan keluargamu, ya. Atau biasanya di sini juga kalau yang hanya ada mama, ya it's okay, ya. Atau misalnya hanya tinggal dengan papa, ya tidak apa-apa. Berarti itu juga tetap anggota keluargamu, ya, sama saja. Nah, keberagaman karakteristik dalam keluarga terlihat dalam perbedaan fisik, perbedaan bakat, kemampuan, hobi, sifat, ya, yang ada di dalam anggota keluarga tersebut. Ya. Nah, anak-anak, kamu boleh tulis bagian yang tadi yang ada tanda warna merah, ya. Nah, Ibu Cynthia mau jelaskan. Coba Ibu Cynthia di sini punya foto keluarga, ya. Sebut saja ini namanya si Dedi, ya. Nah, si Dedi ini punya mama, punya papa, punya adik. Adiknya ada 3, ya. Nah, jadi kita mau lihat karakteristik individu dalam setiap anggota keluarganya Dedi. Nah, misalkan kalau kita lihat dari segi fisik, ya. Jadi Ibu Cynthia mengajak anak-anak semua lihat di sini, ya. Kita mau melihat karakteristik individu dari segi fisiknya anggota keluarganya Dedi ini, ya. Dari Dedi dulu. Nah, kalau dilihat Dedi ini memiliki kulit berwarna sawo matang, ya. Jadi tidak terlalu putih juga, tapi tidak hitam, tidak coklat juga, ya. Jadi sawo matang. Seperti Ibu Cynthia, ya. Ibu Cynthia kulitnya sawo matang, bukan putih, ya, tapi seperti sawo matang. Rambutnya di sini keriting, ya. Kalau rambutnya Dedi ini keriting, berwarna coklat, ya, agak coklat, ada sedikit putih-putihnya, tapi lebih banyak coklat. Nah, itu karakteristik dari segi fisik. Lalu kalau kita lihat di sini ada adik Dedi, ya, yang dipangku oleh bapaknya. Adik Dedi ini memiliki warna kulit putih, ya. Warna kulitnya putih dan memiliki rambut lurus, berbeda dengan Dedi. Dan kulitnya berwarna putih, ya, adik Dedi ini. Sekarang kita lihat ayah Dedi. Ayah Dedi ini kulitnya berwarna hitam, ya. Kulitnya berwarna hitam dan tidak memiliki rambut atau botak di sini. Ayah Dedi tidak memiliki rambut, ya, atau botak. Nah, sekarang kita lihat Ibu Dedi. Ibu Dedi ini memiliki rambut panjang ternyata, ya. Memiliki rambut panjang dan kulit berwarna putih dan rambutnya pun berwarna putih. Nah, kalau dilihat dari foto ini berarti keluarganya Dedi ini memiliki karakteristik dari segi fisik yang berbeda, ya, sehingga sangat terlihat, ya. Nah, selain itu juga, selain karakteristik fisik, setiap anggota keluarga juga memiliki keberagaman dalam segi sifat, ya. Sifat, ya, kemudian hobi, ya, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi anak-anak sudah bisa lihat, ya. Nah, kamu juga setelah belajar ini kamu boleh melihat, ya. Kamu lihat setiap anggota keluargamu, kamu boleh mulai perhatikan, ya. Oh, ternyata saya punya kakak itu rambutnya seperti ini, ada bedanya sedikit dengan saya, atau mungkin bisa juga sama. Papa saya warna kulitnya seperti apa. Selain itu juga kamu boleh lihat dari segi sifat. Oh, mama saya ini sifatnya apa? Kalau biasanya mama sering marah-marah, mungkin, ya. Tapi jangan kalau misalnya mama kamu marah, langsung mama ini DP sifat pemarah. Jangan juga begitu, ya. Karena kalau mama marah biasanya karena memang kamu salah. Ya. Terus kakak saya, kalau yang punya kakak atau yang punya adik, boleh lihat adik saya ini sifatnya apa? Apakah dia pemalu? Seperti itu, ya. Kamu boleh lihat. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, ini, ya, keunikan, kemampuan, hobi, karakter yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, ya. Jadi kalau kita punya rambut warna hitam, rambut keriting, ya, syukuri. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Atau warna kulit kita hitam, warna kulit kita putih, sawo matang, ya. Nah,
harus kita syukuri karena semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, jadi kamu misalkan dilihat, saya punya rambut tidak lurus, padahal saya mau rambut lurus, saya tidak jadi percaya diri. Atau saya punya kulit warna hitam, saya punya kakak, tapi saya punya kakak warna kulitnya putih. Kenapa saya punya kulit warna hitam? Terus akhirnya kita berpikir, kalau warna kulit hitam tidak cantik. Nah, biasa yang perempuan. Ya, jangan. Kita harus mensyukuri karena ingat, apa yang ada dalam diri kita adalah ciri khas kita, keunikan kita yang harus kita syukuri karena itu adalah anugerah Tuhan. Nah, anak-anak ingat, rasa syukur itu dapat diwujudkan dengan sikap mengembangkan. Nah, rasa syukur kita dapat kita wujudkan, dapat kita perlihatkan dari kita mau mengembangkan potensi kita yang ada. Sikap mau berteman, sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, ya itu. Jadi kalau kita punya Tuhan kasih bakat kita bernyanyi, ya kita kembangkan potensi itu. Ya, kalau kamu punya bakat melukis, jangan malu, jangan malu-malu, tapi harus mau mengembangkan, harus berani. Ya, nah karena itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, nah bagian ini kamu boleh catat ya, supaya kamu ingat. Supaya kamu ingat bagaimana sikap kamu, gimana kamu bersyukur ya atas apa yang Tuhan berikan di dalam diri kamu yang berbeda dengan orang lain. Nah, terakhir Ibu Cynthia mau kasih ingat, perbedaan karakteristik yang kita temukan dalam diri setiap orang yang terlihat, misalnya sifat-sifat pribadinya, ya sikap, watak, kelakuan ataupun keinginan, ya. Perbedaan ciri fisik, kemampuan dan hobi merupakan keberagaman yang harus kita terima, ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar keberagaman yang ada dalam keluarga, setiap apa yang kamu lihat yang berbeda dari mama, papa, kakek, oma, om, tante, kakak, adik, semua yang berbeda, baik dia punya sikap, ya. Nah, itu adalah bentuk keberagaman yang harus kita terima. Jangan kamu lihat kamu punya adik kamu punya kakak sering marah-marah ya, gitu. Tapi kita harus menerima, ya. Kalau enggak menerima terus bagaimana? Enggak mau tinggal satu rumah, gitu. Enggak mungkin kan? Nah, keberagaman itu akan saling memperkaya dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat terwujud harmonisasi dalam kehidupan keluarga, ya, maupun dalam lingkungan masyarakat yang besar, ya. Jadi dalam satu keluarga kita harus saling menerima. Supaya apa? Supaya kita bisa terwujud harmonisasi, ya, harmonisasi dalam kehidupan keluarga, supaya dalam keluarga bisa saling mengasihi, saling hidup rukun, ya, di dalam keluarga kita, ya, seperti itu. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini. Semua yang sudah kamu catat hari ini boleh kamu kirimkan ke Ibu Cynthia di sesi tematik ini, ya. Kalau belum selesai mencatat, Ibu Cynthia tunggu sampai jam 12 siang ya. Jangan lupa catatanmu dikirimkan, nanti Ibu Cynthia akan cek saat kamu datang ke sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.